Pada zaman dahulu kala di Prambanan, Jawa Tengah, berdiri dua buah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Penging dan Keraton Boko. Kerajaan Penging dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu Prabu Damarmoyo, dan mempunyai seorang anak putra yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Keraton Boko berada pada wilayah kekuasaan Kerajaan Penging yang diperintah oleh raja yang tidak berwujud manusia, yaitu Prabu Boko, yang memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Roro Jonggrang. Prabu Boko juga memiliki pati raksasa, yaitu Pati Kupolo. Prabu Boko ingin menguasai kerajaan Penging, maka ia dan Pati Kupolo mengumpulkan kekuatan dan mengumpulkan bekal. Setelah persiapan dirasa cukup, maka berangkatlah Prabu Boko dan prajurit. Lalu sesampainya di kerajaan Penging, "Siapa kalian dan mengapa kalian datang ke sini?" "Kami dari kerajaan Keraton Boko. Kami ingin merebut kekuasaan kerajaan ini." "Oh, tidak bisa. Sebelum kalian menghadap raja, hadapilah kami dahulu." Terjadilah pemberontakan antara kedua kerajaan. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak dan rakyat Penging menjadi menderita. Mengetahui rakyatnya menderita, maka dia mengutus anaknya, Bandung Bondowoso, untuk balas dendam kepada Prabu Boko. Setelah diutus oleh ayahnya, Bandung Bondowoso pun berangkat ke Keraton Boko. Sesampainya di sana, Bandung Bondowoso pun menyatakan perang dan terjadilah perang yang sangat sengit, sehingga Prabu Boko pun tewas. Pasukan Prabu Boko pun melarikan diri. Putri, ada apa Dayang? Apa yang telah terjadi? Ayah putri telah tewas dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Pati, apakah benar ayahanda telah tewas? "Iya, benar. Baginda Raja telah tiada. Ia dibunuh oleh Bandung Bondowoso." Benarkah? "Iya, Putri. Raja Penging beserta putranya, Bandung Bondowoso, dan pasukannya telah menghabisi kerajaan Pramban yang mulia ini." Lihat saja pembalasanku nanti. Aku tidak terima. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso di Keraton Boko. Ketika sampai di Keraton Boko, maka terkejutlah ia melihat putri yang cantik jelita. "Wahai putri yang cantik, siapa namamu?" Aku adalah Putri Roro Jonggrang. "Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari kerajaan Penging." Benarkah kau sungguh kejam? Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu Dayang, aku benci sekali dengan Bondowoso yang telah membunuh ayahku. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Mungkin dapat sedikit menenangkan Tuan Putri. Boleh, aku mau. Baik, tunggu sebentar Tuan Putri, saya buatkan dulu tehnya. "Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau hanya sendiri? Di mana dayangmu?" Dia sedang membuatkan teh untukku. "Tuan Putri, kutanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku?" Dayang datang dan memberikan secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Dayang, apa yang harus kulakukan? Aku sudah muak mendengarkan pertanyaan itu. Tuan Putri, kalau boleh saya beri saran, sebaiknya Tuan Putri memberi syarat yang mustahil dia penuhi. Kalau dia gagal, dia tidak dapat menikahi Tuan Putri. Kira-kira apa syarat yang harus saya berikan? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri. "Bagaimana Putri? Bersediakah kau menjadi permaisuriku?" Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. "Syarat? Apa syaratnya Tuan Putri?" Kau harus membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur. Dan itu harus sudah selesai saat matahari terbit. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya di ruangnya. Sang ayah memiliki kekuatan magis dan dapat memanggil jin. Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar bantuannya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Dan para jin pun dipanggil. "Kenapa kalian memanggilku ke sini?" "Oh, aku tahu. Kalian pasti ingin meminta bantuan. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu." Jin itu pun memanggil
memanggil beberapa temannya lagi untuk membantunya membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Jin-jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat hingga tengah malam sudah setengah jumlah candi yang sudah selesai. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai segera melapor kepada Roro Jonggrang. Tuan Putri, pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku harus mencegahnya untuk berhasil menyelesaikannya. Tenang Tuan Putri, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah Dayang, bangunkan dayang-dayang yang lain sebelum fajar. Dan suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung. Serta taburkan bunga-bunga yang harum baunya. Baik Tuan Putri. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya seperti yang diperintahkan oleh Roro Jonggrang. Waduh, sepertinya matahari mau terbit. Ayo kita pergi dari sini. Karena ayam sudah berkokok dan para jin pun sudah pergi, Bandung Bondowoso pun kesal karena perbuatan licik Roro Jonggrang yang membuat dia gagal menjalankan syaratnya. Karena kekesalannya, akhirnya Bandung Bondowoso pun mengubah Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000 akibat kelicikannya sendiri.